penerapan pajak pertambahan nilai PPN terhadap sektor e-commerce pada PT Shopee Internasional Indonesia. Selanjutnya di sini saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gary Fansya dengan NIM 64230581. Perkenalkan, nama saya Oke Afrizal Saputra dengan NIM 64231968. Perkenalkan, nama saya Naisha Zahra dengan NIM 64230788. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dwi Handayani dengan NIM 64230789. Perkenalkan, nama saya Putri Nadira Sulistiana dengan NIM 642318. Baik, untuk yang pertama-tama ada latar belakang, yaitu internet saat ini tidak hanya sebagai media informasi dan komunikasi, namun internet juga mampu menambah pendapatan seorang dalam perekonomian. Selain menambah pendapatan seorang, internet mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam berbelanja secara praktis, yaitu dengan adanya belanja online. Aktivitas transaksi jual beli secara online kian semakin bertambah seiring dengan perkembangan platform penunjang yang mampu belanja online merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kehidupannya sebagai konsumen. Penerapan pajak pertambahan nilai PPN pada sektor e-commerce di Indonesia terjadi semakin penting seiring dengan pesatnya pertumbuhan transaksi online. E-commerce yang mengandalkan platform digital untuk jual beli memerlukan sistem perpajakan yang jelas untuk menghindari ketidakadilan antara perusahaan tradisional dan digital. Melalui Surat Edaran Nomor 62 Tahun 2013, pemerintah menegaskan bahwa e-commerce dikenakan PPN yang sama dengan transaksi tradisional dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 113. Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak dan memperkuat kepatuhan pelaku ekonomi di bidangnya ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengaturan tentang pengaturan pengenaan pajak terhadap transaksi e-commerce dalam peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai baik transaksi yang berskala nasional maupun internasional. Menjelaskan identifikasi taxable supply, taxable event, dan taxable person PPN atau transaksi e-commerce dalam rangka pengenaan PPN di Indonesia, dan untuk mengetahui apakah pengaturan yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk mengenakan pajak pertambahan nilai dalam transaksi e-commerce. Shopee menjadi salah satu marketplace yang banyak diminati oleh penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi secara online. Shopee menawarkan kemudahan dan keamanan dalam hal transaksi secara online. Dikutip dalam Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Radial Natapwira mengatakan bahwa pada tahun 2021 terdapat 5 juta pelaku usaha yang bergabung dalam marketplace Shopee untuk mendapatkan lapak berjualan. Pelaku usaha dalam marketplace Shopee tidak dibebankan biaya sewa dalam berjualan, tetapi Shopee memiliki ketentuan pembagian komisi yang terjual dalam pengenaan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada rumus masalah, yaitu yang pertama, apa itu pajak pertambahan nilai PPN, yang kedua, bagaimanakah dampak penerapan PPN pada kas negara, yang ketiga, apa itu e-commerce, yang keempat, apa saja jenis transaksi yang ada di e-commerce, yang kelima, apa manfaat e-commerce yang ada di Indonesia, yang keenam, bagaimana profil perusahaan PT Shopee Internasional Indonesia, yang ketujuh, apa visi dan misi PT Shopee Internasional di Indonesia, yang ke-8, bagaimana dampak penerapan PPN pada PT Shopee. Selanjutnya ada tujuan, yaitu untuk yang pertama menguraikan pajak pertambahan nilai PPN, yang kedua mengidentifikasi dampak penerapan PPN pada kas negara, yang ketiga menjelaskan e-commerce, yang keempat menjelaskan jenis transaksi yang ada di e-commerce, yang kelima mengidentifikasi manfaat e-commerce, yang keenam menguraikan profil perusahaan PT Shopee Internasional Indonesia, yang ketujuh menjabarkan visi dan misi yang ada pada PT Shopee Internasional Indonesia. Selanjutnya yaitu ada bab 2 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pajak pertambahan nilai. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat seperti mata rantai di setiap jalur produksi
melainkan pajak berutang yang dihitung dengan cara mengkreditkan pajak masukan atau PM atas pajak keluaran atau PK. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan pada nilai tambah yang terjadi selama proses produksi atau distribusi barang dan jasa. PPN termasuk pajak tidak langsung yang berarti beban pajaknya ditanggung oleh konsumen, tetapi dipungut oleh pengusaha atau penyedia barang dan jasa yang terdaftar sebagai wajib pajak. PPN dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa. Tarif PPN standar Indonesia adalah 11% mulai dari tanggal 1 April 2022 dan berlaku untuk hampir semua barang dan jasa, kecuali beberapa barang atau jasa tertentu yang dibebaskan atau dikenakan tarif berbeda oleh pemerintah sesuai dengan peraturan. Selanjutnya yaitu dampak penerapan pajak pertambahan nilai pada kas negara. Yang pertama yaitu pendapatan negara. PPN menjadi salah satu sumber pendapatan negara karena dengan adanya PPN, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk memadai program pembangunan dan proyek-proyek pemerintah. Yang kedua yaitu pengendalian inflasi. PPN dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian inflasi karena dengan mengatur tarif PPN, pemerintah dapat mengendalikan tingkat permintaan dan penawaran barang dan jasa di pasar. Yang ketiga yaitu perlindungan industri lokal. PPN dapat memberikan keuntungan bagi produsen dan pelaku usaha lokal dengan membuat produk impor menjadi lebih mahal. Hal ini dapat membantu melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk impor. Yang keempat yaitu distribusi kekayaan. PPN dapat mempengaruhi distribusi kekayaan di masyarakat. Peningkatan tarif PPN pada barang mewah dapat membantu mengurangi kesenjangan kekayaan antara masyarakat yang berada di kelas sosial yang berbeda. Dengan demikian, PPN memiliki berbagai dampak pada kas negara yang dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Itulah mengapa penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan PPN yang tepat sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Selanjutnya yaitu pengertian e-commerce. Perdagangan elektronik yang disebut e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli atau menjual produk. Sebenarnya e-commerce adalah bisnis dari yang dilakukan antar bisnis, bukan kepada konsumen. Namun perkembangan yang terjadi menimbulkan e-commerce bisnis ke konsumen. E-commerce tidak hanya menggunakan teknologi jaringan www, tetapi juga menggunakan teknologi database, surat elektronik atau email, serta teknologi non-IT seperti manajemen pengiriman dan metode pembayaran khusus untuk e-commerce. Di dunia usaha, peluang e-commerce masih sangat besar, apalagi di Indonesia. Pasarnya masih terbuka lebar. Singkatnya, e-commerce adalah proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online melalui internet. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi e-commerce. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 62 Tahun 2013, ada 4 jenis transaksi online yang akan masuk dalam perhitungan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada online marketplace, yaitu kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet sebagai online marketplace merchant untuk menjual barang atau jasa. Yang kedua ada classified ads, yaitu kegiatan menyediakan tempat atau waktu untuk memajang iklan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengiklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara classified ads. Yang ketiga ada daily deals, merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs daily deals sebagai tempat daily deals merchant menjual barang atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Yang keempat yaitu online retail, kegiatan menjual barang atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail. Selanjutnya ada manfaat e-commerce. Yang pertama ada bagi konsumen, yaitu memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi. E-commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan, mereka bisa memilih
jasa yang tidak mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat. Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu. Yang kedua, ada bagi masyarakat. E-commerce memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara. E-commerce juga memungkinkan orang di negara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan tanpa e-commerce. Ketiga, ada bagi organisasi pemilik e-commerce. Yang pertama, memperluas marketplace hingga ke pasar nasional dan internasional dengan capital outlay yang minim. Sebuah perusahaan dapat dengan mudah menemukan lebih banyak pelanggan, supplier yang lebih baik, dan partner bisnis yang paling cocok dari seluruh dunia. E-commerce menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi yang menggunakan kertas. Terakhir, juga e-commerce mengurangi waktu antara outlay modal dan penerimaan produk dan jasa. Baik, selanjutnya ada profil dari PT Shopee International. PT Shopee International merupakan anak perusahaan C Group yang dulu dikenal dengan nama Garena yang berpusat di Singapura pada tahun 2015. Shopee diluncurkan di 7 pasar di berbagai negara yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Hingga saat ini Shopee sudah tersebar di berbagai negara seperti Brazil, Cina, Jepang, Meksiko, Korea Selatan, dan Taipei. Masuknya Shopee ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru beroperasi pada akhir bulan Juni tahun 2015. Di Indonesia sendiri, kantor operasional Shopee sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Bekasi, Medan, Solo, dan Jogja. Shopee juga hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru, memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah, serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang berintegritas. Hingga saat ini, dalam Google Play Store, Shopee sudah di-download dalam 100 juta lebih pengguna. Selanjutnya ada visi dan misi PT Shopee International. Secara internal, visi dan misi akan menentukan arah bisnis, menetapkan tujuan jangka panjang, dan mewujudkan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Shopee merupakan perusahaan besar dan memiliki visi dan misi perusahaan. Visi dari Shopee yaitu menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, Shopee menetapkan misi sebagai apa yang dilakukan untuk mencapai visi perusahaan. Misi Shopee yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Selanjutnya ada dampak penerapan pajak pertambahan nilai PPN pada PT Shopee International. Yang pertama yaitu kenaikan harga produk. Penerapan PPN dapat menyebabkan kenaikan harga produk di Shopee karena perusahaan harus menyesuaikan biaya produksi dan distribusi dengan pembayaran PPN yang harus mereka lakukan. Yang kedua yaitu pengelolaan administrasi yang lebih kompleks. PT Shopee harus lebih berhati-hati dalam mengelola administrasi terkait PPN seperti pengumuman, pelaporan, dan pembayaran PPN kepada pemerintah. Ini mengharuskan perusahaan untuk memiliki sistem yang solid dan bersih. Kepatuhan agar tidak melihat beban tambahan dalam menangani pengelolaan PPN. Yang ketiga, dampak pada konsumen. Kenaikan harga produk akibat PPN juga dapat berdampak pada konsumen yang mungkin akan merasa terbebani dengan kenaikan harga produk yang dibeli di sini. Lalu yang terakhir yaitu ada peningkatan pendapatan negara. Dengan diterapkannya PPN, pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak pendapatan dari perusahaan seperti PT Shopee yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membiayai program-program pengembangan ekonomi dan sosial. Secara keseluruhan, penerapan PPN pada PT Shopee akan memiliki dampak yang beragam dari kenaikan harga produk hingga kompleksitas administrasi yang lebih tinggi. Namun juga dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan. Baik, selanjutnya ada data pajak. Yang pertama ada tarif PPN atas transaksi e-commerce pada PT Shopee International. Tarif pajak pertambahan nilai dikenakan pada transaksi e-commerce
di Indonesia mengikuti ketentuan umum PVN yaitu 11% sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku per April 2022. Meskipun demikian, terdapat beberapa elemen khusus yang berkaitan dengan transaksi e-commerce. Yang pertama ada VPN untuk penjualan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di internet. Barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP yang dijual di internet dikenakan PPN dengan tarif 11%. PPN ini berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh penjual yang sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua ada PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan Pemerintahan Nomor 80 Tahun 2019 dan PMK 48 Tahun 2020 mewajibkan platform seperti Shopee memungut VPN atas transaksi barang dan jasa digital dan melaporkan ke Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Selanjutnya ada tinjauan pendapatan beban dan pengenaan pajak pertambahan nilai pada Shopee. Pada dasarnya Shopee menyediakan platform online marketplace secara gratis, merchant dan membuka toko tanpa dipungut biaya tetapi online marketplace menarik biaya penjual dan biaya administrasi dari merchant untuk masuk ke dalam pendapatan marketplace. Yang pertama ada penjualan akan dikenakan biaya administrasi. Shopee memiliki beberapa kategori produk dalam menentukan tarif biaya administrasi yang dibebankan seperti yang pertama ada kategori A berupa fashion, elektronik atau kelistrikan, kebutuhan sehari-hari, aksesoris, handphone, olahraga dan outdoor, otomotif dan kesehatan. Kategori B ada meliputi elektronik, peralatan elektronik, media player, konsol, gamer, kamera, peralatan komputer. Ada kategori C yaitu meliputi obat-obatan, makanan dan minuman, kebutuhan hewan dan peliharaan. Kategori D meliputi aksesoris fashion, alat-alat rumah tangga, dan yang terakhir kategori E meliputi elektronik, aksesoris, komputer, perlengkapan rumah tangga. Shopee memiliki dua kategori terhadap seller yang terdapat yaitu ada seller non-star yaitu seller non-star dan seller star. Perbedaannya terdapat pada lamanya waktu seller berjualan, jumlah pesanan yang masuk dan saldo penjualan untuk seller non-star. Merupakan seller yang baru memulai berjualan di marketplace Shopee dan belum memiliki pencapaian pesanan minimal 50 pesanan. Seller star merupakan seller yang memiliki pendapatan bersih 60 juta dalam 30 terakhir dalam marketplace Shopee. Dalam hal ini, seller tidak bisa memilih apakah tokonya menjadi non-star atau star karena untuk mendapatkan dan memilih dua kategori seller tersebut dilakukan secara otomatis oleh pihak marketplace Shopee. Berikut perjabaran tarif biaya administrasi dalam marketplace. Yang pertama ada seller non-star dikenakan biaya administrasi apabila telah mencapai minimal 50 total pesanan terselesaikan sejak penggabungan di Shopee dengan tarif seperti contoh tabel 1 yaitu biaya administrasi non-star. Kategori A, biaya administrasi dasar non-starnya itu 5% dan biaya administrasi final non-starnya 4%. Kategori B dan C yaitu 3,2% dan biaya administrasi final non-starnya itu 3,2%. Kategori D dan E yaitu 2,8% dan biaya administrasi final non-starnya itu 2,8%. Jadi perhitungan biaya administrasi yang diterapkan oleh online marketplace Shopee, biaya administrasi yaitu harga asli dikurangi diskon produk
dan atau voucher diskon ditanggung penjual. Selanjutnya yaitu ada seller start. Untuk menjadi seller start, para merchant harus memiliki penilaian toko 4,4 bintang, mendapatkan pembelian dan transaksi yang berbeda dalam 30 hari pendapatan bersih, yaitu 20 juta dalam 30 hari terakhir, dan presentasi keaktifan toko sebesar 60%. Penjual yang tergabung dalam sales start dikenakan administrasi sebagai berikut. Seperti contoh tabel 5, yaitu kategori A dikenakan biaya administrasi dasarnya itu sebesar 5,88% dan biaya administrasi final startnya yaitu 4,7%. Kategori B dan C yaitu dikenakan biaya administrasi dasarnya yaitu 4% dan biaya administrasi finalnya yaitu 4%. Kategori D dan E yaitu sebesar 3,3% dan biaya administrasi finalnya itu sebesar 3,3%. Jadi perhitungan biaya administrasi yang diterapkan oleh online marketplace Shopee yaitu biaya administrasi sama dengan harga asli pokok dikurangi diskon produk atau voucher yang ditanggung. Selanjutnya ada pengenaan pajak tambahan nilai Shopee. Menurut lampiran surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE62/PJ 2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atau transaksi e-commerce, syarat tentang pajak pertambahan nilai adalah pada saat harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak atau PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, faktur pembelian wajib dibuat oleh merchant saat rincian pembayaran diterima oleh pembeli melalui aplikasi Shopee pengenaan pajak pertambahan nilai saat pengiriman barang ketika merchant ingin mengirim barang kepada pembeli. Merchant tidak bisa menyerahkan sendiri kepada pembeli. Hal tersebut akan merugikan merchant karena membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang banyak. Oleh karena itu, merchant menggunakan jasa kurir pengenaan PPN atas peristiwa tersebut. Selanjutnya ada perhitungan pajak. Yang pertama yaitu PPN sudah termasuk ke dalam harga barang. Ketika Anda membeli barang dari toko resmi atau Shopee Mall dengan harga sebesar Rp200.000, penjual merupakan pengusaha kena pajak atau PKP dan harga barang tersebut sudah termasuk PPN. Harga barang Rp200.000 sudah termasuk PPN. Rincian pembayaran tidak menunjukkan PPN terpisah. Jadi total pembayarannya yaitu Rp200.000. Yang kedua yaitu PPN ditambahkan secara terpisah. Ketika Anda membeli barang dari toko dengan harga sebesar Rp200.000 dengan keterangan harga belum termasuk PPN, maka transaksinya yaitu harga barang Rp200.000 lalu dikenakan PPN 11% yaitu Rp22.000. Jadi total pembayarannya yaitu Rp222.000. Yang ketiga yaitu penjual bukan pengusaha kena pajak atau PKP. Jika penjual bukan PKP, harga barang tidak dikenakan PPN karena mereka tidak wajib memungut pajak tersebut. Maka transaksinya yaitu harga barang Rp200.000 dengan PPN Rp0, maka total pembayarannya yaitu Rp200.000. Baik, di sini ada pengisian SPT. Pengisian SPT PPN untuk PT Shopee secara umum mengikuti prosedur standar yang berlaku untuk pengusaha kena pajak atau PKP. PT Shopee sebagai perusahaan berbasis e-commerce memiliki transaksi yang kompleks, mencakup penjualan langsung, marketplace, dan jasa lainnya. Identifikasi jenis transaksi. PT Shopee memiliki berbagai sumber pendapatan sehingga perlu memastikan semua transaksi tercatat dengan baik. Yang pertama, penjualan langsung atau first party, barang yang dijual langsung oleh Shopee. Yang kedua, marketplace atau third party, komisi atau biaya layanan yang dikenakan kepada penjual. Yang ketiga, layanan digital seperti iklan, promosi, atau layanan lainnya di platform. Yang keempat, PPN yang dipungut atau dibayarkan. PPN keluaran dari penjualan langsung dan jasa. PPN masukan dari pembelian barang, jasa, atau biaya operasional.
Pengumpulan data dan dokumen. Yang pertama, faktur pajak keluaran. Faktur yang diterbitkan untuk penjualan langsung atau pasar. Yang kedua, faktur pajak masukan. Faktur pajak dari pembelian barang atau jasa kena pajak untuk operasional atau inventory. Yang ketiga, dokumen lainnya seperti dokumen impor atau PIB, bukti pemungutan PPN atau dokumen kredit. Pengisian di aplikasi e-faktur. Yang pertama, login ke e-faktur melalui DJP online. Lalu unggah faktur pajak dan hitung PPN. Validasi transaksi marketplace. Dalam modal marketplace, Shopee memungut PPN atas jasa yang diberikan kepada penjual. Shopee juga wajib memvalidasi apakah penjual pihak ketiga yang menggunakan platform merupakan PKP atau non-PKP untuk menentukan kewajiban pajak mereka. Yang terakhir, posting dan pengiriman SPT. Yang pertama, setelah semua faktur dan data divalidasi, lakukan posting SPT di aplikasi e-faktur. Lalu, generate SPT masa PPN untuk periode pelaporan. Yang terakhir, kirim SPT melalui aplikasi e-faktur dan simpan bukti penerimaan elektronik atau BPN. Baik, di sini ada formulir SPT pada PPN PT Shopee Internasional Indonesia. Ada penyerahan barang dan jasa, terutama PPN pada restorannya sebesar Rp0. Lalu penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri pada DPP yaitu sebesar 3.100 miliar. Dan pada PPN-nya sebesar 341 miliar. Pada penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN yaitu sebesar 5.480 miliar. Dan pada PPN-nya sebesar 602 miliar. Lalu jumlah pada penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ditambah dengan penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh PPN-nya yaitu sebesar 8.580 miliar. Dan PPN-nya sebesar 943 miliar 800 juta. Selanjutnya, perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri atau jumlah PPN pada penyerahan yang PPN yang harus dipungut sendiri yaitu sebesar 3.100 miliar. Lalu PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Jumlah dasar pengenaan pajak yaitu sebesar 8.580 miliar. Dan PPN terutangnya sebesar 10 triliun. Selanjutnya yang terakhir, pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi. Pada PPN yang wajib dibayar kembali yaitu sebesar 4.800 miliar. Demikian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Burung pipit ada di sawah. Cakep. Burung enggang di Kalimantan Tengah. Cakep. Mohon maaf kalau ada salah. Namanya juga manusia. Lanjut. Ternak-ternak si ikan teri, Cakep. ikan teri di dalam kolam. Cakep. Karena kita sudah di penghujung materi, kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga manusia. Ya. Penghujung materi, Cakep. Ya.